Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran dari aku, Nur Fardatur Romadani dengan NIM 24094700801, mahasiswi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Di video kali ini kita akan belajar tentang statistika dengan topik yang menurut orang itu susah sekali teman-teman. Padahal jika kita ngerti itu udah gampang banget. Jadi di sini kita akan bahas tentang analisis korelasi. Nah, yang pertama-tama kita pelajari dulu dasar-dasar analisis korelasi. Jadi, analisis korelasi biasanya digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi biasanya digunakan untuk mengukur kuat hubungan antar variabel, bentuk arah hubungan, dan besarnya kontribusi variabel terhadap variabel terikat. Bentuk atau arah hubungan di antar variabel koefisien korelasi dinyatakan dalam positif atau negatif. Oke, next teman-teman, kita akan pelajari tentang tabel koefisien korelasi, di mana jika interval kelasnya 0,00 sampai dengan 0,199 berarti kekuatan hubungannya itu sangat rendah atau lemah sekali ya teman-teman. Jika interval kelasnya 0,200 sampai dengan 0,399 berarti kekuatan hubungannya itu rendah atau lemah. Jika interval kelasnya 0,400 sampai dengan 0,599 berarti kekuatan hubungannya itu sedang atau cukup. Lanjut, jika interval kelasnya 0,400 sampai 0,599 berarti kekuatan hubungannya tinggi atau kuat. Dan terakhir, jika interval kelasnya 0,800 sampai dengan 1,00 berarti kekuatan hubungannya itu sangat tinggi atau kuat sekali. Nah, oke teman-teman, di sini aku akan lebih fokus sama analisis korelasi sederhana. Jadi, analisis korelasi sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan R ya teman-teman, di mana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel, apakah positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Oke, next. Jadi analisis korelasi sederhana itu dibagi menjadi dua, yaitu percent product moment dan Spearman rank. Yang pertama, percent product moment adalah salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan dua variabel yang berskala interval atau rasio. Di mana dengan uji ini akan mengembalikan nilai koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara -1, 0, dan 1. Nilai -1 artinya terdapat korelasi negatif yang sempurna, 0 artinya tidak ada korelasi, dan nilai 1 berarti ada korelasi positif yang sempurna. Lanjut ke Spearman rank. Korelasi rank Spearman atau yang biasanya disebut dengan Spearman rank correlation coefficient merupakan salah satu penerapan koefisien korelasi dalam metode analisis data statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel yang diukur adalah skala ordinal atau berbentuk ranking, atau kedua variabel adalah kuantitatif namun kondisi normal tidak terpenuhi. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang percent product moment ya teman-teman, dimana rumusnya yaitu RXY sama dengan N sigma XY min sigma X dikali dengan sigma Y per akar N sigma X pangkat 2 min dalam kurung sigma X pangkat 2
dikali dengan N sigma Y pangkat 2 min dalam kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2, yang dimana Rx adalah koefisien korelasi R person, N adalah jumlah sampel atau observasi, X adalah variabel bebas atau variabel pertama, Y adalah variabel terikat atau variabel kedua. Nah, teman-teman, di sini aku punya satu kasus yang menurut aku menarik buat kita bahas bersama-sama. Kasusnya itu, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara durasi olahraga harian atau X dengan tingkat energi harian atau Y. Data penelitiannya sebagai berikut. Nah, contohnya nomor 1, menit olahraganya yaitu 60, tingkat energinya atau Y-nya itu 75, dan seterusnya. Langkah pertama, kita harus menentukan data-data yang kita butuhin dulu ya teman-teman. Contohnya X, Y, XY, X kuadrat, dan Y. Nah, di sini aku udah ngitung di mana sigma X-nya 510, sigma Y-nya 704, sigma XY-nya 39.290, sigma X kuadratnya 31.050, dan sigma Y kuadratnya adalah 50.732. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Kita tulis dulu yang tadi kita ketahui, yaitu N nya 10, sigma X nya 510, sigma Y nya 704, sigma XY sama dengan 39.290, dan sigma X kuadratnya 31.050, dan sigma Y kuadratnya adalah 50.732. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masukin aja rumusnya. Jadi rumusnya adalah Rxy sama dengan N sigma XY min sigma X dikali dengan sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dan N sigma Y kuadrat min sigma Y pangkat 2. Selanjutnya kita masukin aja nilai-nilainya ya teman-teman, dimana N-nya adalah 10, sigma XY nya adalah 39.290 min sigma X nya 510 dikali dengan sigma Y 704 per akar N nya 10, sigma XY nya sigma X kuadratnya 31.050. Lanjut, ini kurang biasa aja, min 510 kuadrat nya 10 5 732 min 704 pangkat 2. Nah, di sini aku udah masukin nilai-nilainya ya teman-teman. Jadi kita langsung aja ke perhitungannya. Oke, jadi 10 kali 39.290 hasilnya 392900 min. Sekarang lanjut ke 510 dikalikan dengan 704 ya. Hasilnya itu 359.040 per akar 310.500 min 260.100 dikali dengan 507.320 min
495,616. Nah, selanjutnya kita cari hasil dari ini ya. Jadi hasil dari itu adalah 33.860 per, jadi sekarang kita tentuin yang bawah. Jadi ini dikurangin dulu, hasilnya itu 50.400 dikali dengan hasilnya ini. Oke, kita tulis 11.704. Oke, kita sekarang tentuin dulu 50.400 dikali dengan 11.704. Jadi 33.860 per hasil dari ini akar ya teman-teman ya. Maaf ya. Jangan lupa ini akar. Jadi akar 589.881.606. Jadi kita habis itu kita tentuin dari akar ini ya. Kita tulis 33.860 per akar dari itu adalah 24.287,478. Habis itu kita cari hasil dari ini itu berapa. Jadi hasil dari itu aku udah hitung hasilnya dari 1,394. Nah, udah ketemu teman-teman, ini tuh R hitungnya ya. Jadi R hitungnya ketemu 1,394. Nah, selanjutnya kita menentukan kriteria ya teman-teman. Jika R hitungnya lebih kecil atau sama dengan R tabel, berarti H0 nya diterima. Dan jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, berarti H0 nya ditolak. Dan selanjutnya kita menentukan R tabel. Taraf signifikansi alfa yaitu 0,05. Nah, selanjutnya kita menentukan DF teman-teman, di mana rumus DF adalah N-2. N-nya adalah 10, dikurangin 2, hasilnya 8. Dari R tabel adalah 0,6319. Dari mana kita dapat itu? Dari sini ya teman-teman. Nah, aku jelasin. Untuk mencari R tabel itu kita menggunakan tabel R tabel ya. Jadi kan tadi tingkat signifikansinya itu 0,05 dan DF-nya adalah 8. Jadi ketemu di sini ya. Ini kan berarti R tabelnya itu 0,6319. Dari kesimpulannya itu R hitung 1,394 lebih besar dari R tabel 0,639, yang berarti H0 nya ditolak. Jadi terdapat hubungan positif antara durasi olahraga dan tingkat energi harian. Oke, cukup sekian dari penjelasan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan aku tadi. Semoga yang aku jelasin berguna buat teman-teman semua yang nonton. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa kalian cantumin di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.